Dan aktivitas mungkin komandan Mas bisa ini Mas, kendaraan sepeda motor Ninja SS yang mana untuk dibuat knalpot dengan corong yang besar. Tentunya suara ini sangat-sangat mengganggu. Satu sepeda motor saja kita bising, apalagi kalau mereka kumpul-kumpul konvoy lebih dari 2 atau 3, saya rasa itu sangat mengganggu. Terima kasih. Tadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya hari ini merupakan hari terakhir kampanye terbuka yang dilaksanakan oleh salah satu pasangan calon presiden. Kemudian pada saat setelah selesai kegiatan, anggota kami melaksanakan patroli, yaitu anggota Samapta Polresta Surakarta melaksanakan patroli dan mendapati sejumlah kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Lebih khusus knalpot tidak sesuai standar, yang mana dapat kita ketahui bersama dengan barang bukti yang sudah kita temukan bahwasanya ada knalpot yang sampai dibobok, kemudian dijebol dan dibuat lubang lebih besar, sehingga tentunya dapat mengganggu kebisingan. Dan ini tadi diperoleh di wilayah mana? Untuk yang kami temukan pada saat kami patroli, kami temukan di beberapa tempat, khususnya di wilayah Surakarta. Namun demikian, untuk masyarakat tadi yang masih konvoy atau kumpul-kumpul yang menggunakan knalpot tidak standar, kami temukan di pinggir-pinggiran kota Surakarta. Jadi alhamdulillah untuk di pusat kotanya sampai dengan saat ini belum kami temukan. Penindakan terhadap pelanggaran ini seperti apa? Tentunya dengan undang-undang lalu lintas, yaitu tidak sesuai dengan speknya. Salah satunya knalpot tidak sesuai dengan standar, yang mana dapat mengganggu kebisingan tentunya. 10 di Surakarta, jika tidak ada perubahan, akan dilaksanakan kampanye dari Paslon 03, di mana dalam bentuk lain judulnya. Ya, jadi judulnya dalam bentuk lain karena ada beberapa kriteria yang sudah kita bahas dengan Bawaslu dan KPU. Saat ini di lantai 3 sedang kita adakan technical meeting beserta dengan panitia, di mana tadi sempat saya mendengar keterangan dari panitia, saya memimpin rapat sebelum saya tinggal ke konferensi pers, bahwa direncanakan akan hadir kurang lebih 100.000 dari kader, simpatisan dan lain sebagainya di Solo, di mana menurut keterangan panitia bahwa konsolidasi internal mereka menyatakan massa tersebut berasal dari Solo. Adapun untuk Solo Raya sampai dengan saat ini hanya disampaikan mengirim kurang lebih 10. Namun demikian hal ini bersifat tentatif, artinya dimungkinkan akan ada perkembangan jika nanti ada penambahan jumlah massa yang di luar dari Solo. Saya ulangi, 100.000 difokuskan dari Solo. Kemudian lokasi kegiatannya adalah dari Mangkunegaran, Pamedan, kemudian start berjalan sampai dengan nanti Vastenburg. Di beberapa tempat ada beberapa titik di mana panitia menyiapkan beberapa spot hiburan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan mereka. 1.277 personil TNI, Polri, Satpol PP, kemudian Dishub, kemudian
kami juga sudah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk pada saat pelaksanaan nanti ada bersama dengan kami. Pun demikian pada siang hari ini juga sudah disampaikan kira-kira peraturan-peraturan apa yang wajib ditaati oleh penyelenggara sehingga kita bisa melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Kemudian yang berikutnya yang terpenting adalah bahwa internal dari panitia melalui seruan ketua masing-masing kelompok ataupun cabang maupun ranting sudah menyampaikan menghimbau bahwa yang akan hadir tidak direkomendasikan menggunakan kendaraan roda 2. Jikapun menggunakan kendaraan roda 2 sudah dihimbau bahwa dilarang menggunakan kendaraan roda 2 yang knalpotnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau lebih dikenal dengan knalpot brong. Dan bila terjadi di lapangan ada pelanggaran, mereka telah menyiapkan 2000 satgas yang akan ditempatkan di titik-titik pintu masuk Surakarta dan di lokasi untuk melakukan penertiban terhadap para simpatisan, para peserta yang masih menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Dan mereka menyampaikan jika memang masih ada pelanggaran diserahkan kepada aparat yang berwenang untuk melakukan penindakan. Sementara pencegahan sudah dilakukan jauh-jauh waktu, yaitu dengan himbauan sampaikan kepada para simpatisan, para kader dan lain sebagainya yang akan hadir untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2 yang berknalpot tidak sesuai dengan spesifikasi jenis. Adapun acara tersebut akan digelar pukul 6 sampai dengan 10 waktu Indonesia bagian barat. 6 pagi. Itu paling lambat 6.30 sudah mulai. Kamu dari pusat yang mau hadir siapa? Informasi yang disampaikan panitia Ketua Umum PDI Perjuangan akan hadir. Di samping itu Paslon 03 juga akan hadir. Keterangan dari panitia demikian. Koordinasi tentang menjaga netralitas untuk Polri dan TNI nanti bagaimana mengingat itu masa dan akan rawan narasi juga. Maksudnya? Untuk netralitas TNI dan Polri sudah ditegaskan. Kami tentunya sudah diatur di undang-undang bahwa TNI dan Polri netral. Keberadaan kami merupakan pengamanan. Jadi kami tidak ikut dalam kontestasi tersebut. Saya ulangi, sudah dijelaskan di dalam undang-undang dan sudah dijelaskan berulang kali oleh pimpinan tertinggi kami, baik itu Panglima TNI maupun Kapolri, bagaimana posisi TNI dan Polri dalam kontestasi pemilu ini, bahwa kami netral. Dan ini kan tadi ada pawai ataupun bisa dikatakan kirap ya, nanti akan dimulai dari Ngasopuro ya. Ngasopuro nanti melibatkan yang pertama nanti ada 21 kereta sapi ya, ini tadi disampaikan hajatan rakyat. Jadi gerobak sapi, dan nanti Pak Ganjar Mahfud akan naik bersama Jurkamnas dan artis yang akan meramaikan. Saat detail nanti masih kita finalisasi. Yang pasti Pak Ganjar Mahfud nanti akan naik. Kemudian nanti ada pertama adalah bendera Pataka, pasukan bendera Pataka, Garuda, ada drum band dari keraton. Jadi kita melibatkan drum band dari keraton sebagai pembuka. Nanti ada rombongan beskap, ini ada 17 memakai warna merah, 8 warna putih dan 45 warna hitam. Kemudian karena ini tanggal 10 Februari bertepatan dengan Imlek, itu nanti juga ada 3 liong grup, 3 grup dan 3 grup barongsai ya, yang akan juga meramaikan 3 grup reok, dan terakhir nanti ada tokoh wayang ya yang akan mengikuti di belakang. Mereka akan terus berjalan dari Ngasopuro sampai Beteng, dan nanti di beberapa titik akan ada performan dari beberapa pengisi ya, termasuk dari Lembu Suro dan Gajah Rumpiung ya, masing-masing punya maknanya, dan nanti secara visualisasi akan disampaikan ataupun digambarkan. Dan kita nanti akan ada memasang 14 LED di sepanjang kirap berjalan ya, nanti akan disampaikan. Dan nanti selama proses hajatan juga akan ada simbolis-simbolis penyerahan dari masyarakat ya, sebagai simbolisasi bahwa itu adalah keinginan dari masyarakat ya, yang ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Nanti ada apakah Pak Ganjar nanti ada yang memvisualisasikan kesehatan, memvisualisasikan pendidikan ya, nanti mungkin toga dan sebagainya nanti sudah kita persiapkan. Yang Pak Mahfud ada terkait dengan negara
pendukung, ya mungkin nanti palu sidang dan sebagainya. Nanti di tiap jalan nanti akan ada suara-suara yang disiarkan oleh masyarakat, diwakili oleh simbol-simbol yang akan, dan nanti total jumlahnya 11 ya, 11 karena kalau di Solo itu 11 adalah Setia Bela Anak Soekarno, yaitu 11 di Kota Solo. Nanti semuanya 11. Terus sampai berjalan sampai Glagak ke kiri, memutari Tugu di depan Balai Kota. Nanti di situ akan ada performa juga wayang orang, termasuk Pak Ganjar. Nanti juga ada beberapa prosesi. Baru nanti jalan masuk ke Beteng, nanti ada mural di kanan jalan dekat MPP. Terus baru masuk ke Beteng. Ya, di Beteng jelas itu sudah ada hiburan-hiburan yang sudah dirilis dari artis-artis yang sudah kita persiapkan. Ya, nanti untuk agenda tanggal jam 10 sudah selesai. Habis itu Pak Ganjar akan menuju ke Semarang karena bulan hari itu ada 2 kegiatan di Solo dan di Semarang. Rencana dari ke Semarangnya nanti ada sedikit konvoy dari Benteng Paseber itu menggunakan jeep ya dan 100 Vespa menuju sampai pintu tol Klodan. Ya, nanti dilepas di situ Pak Ganjar naik mobil langsung masuk tol untuk pindah ke Semarang. Rencana seperti itu, gambaran besarnya dari kami, dan harapannya memang kita nanti selain dari Kota Solo ya, kita juga akan ada yang dirampaikan oleh teman-teman pengungsi, baik itu dari relawan, dari unsur partai pendukung, yaitu dari sekitar Solo Raya. Ya, jadi target kita memang sekitar 100.000 peserta dan sudah kita siapkan booth-booth untuk makan. Ya, total ada 100.000 dari 122 UMKM yang sudah kita dashboard juga masakan makanannya, dan sudah kita distribusikan di 14 titik konsentrasi massa yang sudah kita persiapkan. Mungkin itu tambahannya dari kami. Mungkin nanti kalau ada yang belum bisa kita sampaikan lebih lanjut. Jadi tambah lurus.